Hal-hal di balik perjanjian tarif perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika. Apa saja kira-kira? Sini, aku kasih tahu. Yang pertama, perjanjian ini baru akan berlaku 90 hari setelah penandatanganan atau sekitar tanggal 20 Mei 2026. Perjanjian ini juga bisa dievaluasi dan diubah sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak, artinya dalam hal ini adalah Indonesia dan Amerika. Terus kira-kira manfaatnya buat Indonesia apa? Yang jelas, pemerintah mengklaim daya saing produk ekspor Indonesia ini bakal mengalami peningkatan. Soalnya beberapa produk asal Indonesia kayak minyak kelapa sawit, kakao, dan kopi itu gak bakal kena biaya masuk ke Amerika. Khusus buat produk tekstil, pihak Amerika udah menyiapkan pengurangan tarif hingga 0% lewat mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Tapi Indonesia juga punya komitmen nih untuk Amerika. Indonesia bakal membuka akses pasar untuk 99% produk asal Amerika Serikat dengan tarif 0%. Indonesia juga akan menghapus hambatan non-tarif buat AS khususnya soal perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan juga sertifikasi halal. Nah, dalam perjanjian ini Indonesia juga bakal beli sejumlah produk dari Amerika Serikat. Misal nih, di produk energi Indonesia bakal beli total 15 miliar dolar Amerika. Indonesia juga dikabarkan akan beli pesawat komersial dan komponen pesawat senilai 13,5 miliar dolar Amerika. Serta produk pertanian seperti kapas, kedelai, bungkil kedelai, gandum, jagung senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga menyetujui masuknya minuman alkohol dari Amerika. Tapi importasi ini juga nggak bisa semena-mena. Amerika harus tetap patuh pada persyaratan perizinan, keterangan informasi, dan juga persyaratan yang datang dari BPOM. Berikutnya ada juga nih beberapa pertanyaan seputar perjanjian Indonesia dan juga Amerika. Ini juga sudah dijawab sama pemerintah. Yang pertama, benar nggak sih pemerintah Indonesia itu mengimpor pakaian bekas dari Amerika Serikat? Jawabannya adalah enggak ya, karena yang diizinin masuk sama pemerintah itu adalah Shredded Worn Clothing atau SWC alias pakaian yang sudah dihancurin jadi bahan baku industri dan nggak punya nilai ekonomi. Kedua, soal data pribadi penduduk Indonesia. Pemerintah sih bilang kalau transfer data yang disepakati tetap tunduk sama regulasi dalam negeri Indonesia, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi, yang artinya tidak ada penyerahan kedaulatan data. Tapi pertanyaannya, ngawasinnya gimana ya biar AS ini tetap tunduk sama aturan itu? Ketiga, ada juga nih pertanyaan. Benar nggak sih seluruh produk dari Amerika Serikat itu dapat pengecualian sertifikasi halal? Pemerintah Indonesia menjawab tetap akan memberlakukan sertifikasi halal buat produk makanan minuman yang masuk dari negeri Paman Sam. Nah, kalau buat produk non halal ya tetap wajib menuliskan keterangan non halal. Keempat adalah soal ketakutan, dampak negatif ke UMKM dan juga industri lokal dari adanya penghapusan bea masuk untuk 99% produk Amerika. Pemerintah bilang produk-produk yang masuk dari Amerika Serikat adalah bahan input yang dibutuhin sama pelaku usaha dalam negeri, termasuk dalam hal ini adalah UMKM. Itulah poin-poin di balik kesepakatan antara Indonesia dan juga Amerika. Sebetulnya poin yang paling penting adalah pengawasan. Gimana caranya poin-poin itu betul-betul dilakukan? Karena kalau nggak dilakukan atau mungkin ada yang dilanggar begitu, bisa jadi rakyat yang jadi korbannya.